kemudian di link yang sama mungkin akan muncul beberapa alternatif video, itu bisa Anda coba pelajari dari situ. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin utamanya saja yang perlu Anda pelajari berkaitan dengan visualisasi reaksi kimia sederhana. Ya, nanti kalau contoh, saya tidak akan menggunakan link yang video tadi. Soalnya sebenarnya kalau saya menggunakan link video saya buat sendiri, kemudian saya share, persoalannya adalah kita harus cukup hati-hati dengan menggunakan aplikasi yang punya izin, ya. Izinnya kalau kita share boleh atau enggak, itu yang saya perlu agak hati-hati untuk menyampaikan, ya. Oke, sehingga sharingnya saya sifatnya tertutup. Kalau yang ini mungkin nanti akan terbuka kalau saya yang membuat di YouTube, kemudian kita share, sehingga sementara ini kita menggunakan apa yang sudah di-share orang lain dulu. Kalau sudah menggunakan seperti itu kan sah, ya, tidak ada masalah, ya. Nah, ini pertama berkaitan dengan kita ingin mempelajari reaksi kimia sederhana. Sebenarnya apa sih yang kita butuh visualkan, ya? Kenapa kita butuh melakukan visualisasi dari transition state, gitu, ya. Jadi konsep ini mungkin nanti Anda pelajari pada kimia organik, ketika bicara ada reaksi di situ, kemudian ada membicarakan transition state, dan mungkin nanti juga di kimia organik fisik, salah satu itu, ya, di bidang yang saya ajarkan. Tidak menutup kemungkinan untuk transition state yang lain di bidang anorganik, atau mungkin di kimia fisika membahas masalah transition state barangkali, ya. Konsep secara umumnya seperti ini. Kita bahas kalau saya juga mengajarkan hal itu di kimia organik fisik, ya. Cuman apa yang perlu kita lihat di sini tidak selengkap nanti yang saya ajarkan di kimia organik fisik, karena fokus kita saat ini itu dengan satu sesi pertemuan. Kalau di kimia organik fisik kan ada banyak sesi pertemuan yang berkaitan dengan ini, ya. Pertama saya mengenalkan dulu berkaitan dengan koordinat reaksi, ya. Koordinat reaksi itu, yang dimaksud koordinat reaksi itu adalah yang aksisnya saja. Jadi satu dimensi, ya. Kalau ini kan sudah dua dimensi. Koordinat reaksi itu hanya satu dimensi yang menunjukkan progres reaksinya saja, ya. Nah, hanya biasanya memang ketika kita menggambarkan koordinat reaksi itu tidak menarik kalau tidak dihubungkan dengan energi. Sehingga ketika kita menggambarkan koordinat reaksi itu kemudian selalu atau hampir selalu dikaitkan dengan energi, ya. Itu pertama yang harus kita lihat. Nah, dalam kita melakukan visualisasi itu juga nanti harus mempertimbangkan kaitan antara visual yang kita dapatkan dengan energi, ya. Itu oke. Nah, satu hal yang perlu kita lihat bahwa ketika kita menggambarkan, istilahnya adalah potential energy surface, ya, itu akan kita bahas kalau nanti Anda memilih mengikuti mata kuliah kimia komputasi. Potential energy surface akan kita bahas juga, ya, secara lebih detail. Tetapi di sini kita menggambarkan bahwa energi yang muncul pada diagram ini itu dikatakan sebagai
atau ukurannya yang lebih tepat itu kemudian dikatakan sebagai potensial energi. Makanya kemudian muncul permukaan, ya, permukaan energi potensial kalau diterjemahkan di dalam. Nah, dalam hal ini penggambarannya dibuat lebih sederhana. Kalau kita menggambarkan dalam 3 dimensi, misal kita berada di dalam pegunungan begitu ya, Anda akan melihat ada puncak, ada lembah, ya. Itu secara 3 dimensi gambarannya kalau Anda berada di pegunungan atau Anda berada di kampus UNS saja gitu ya kan, di situ ada yang tempatnya relatif rendah, ada yang lebih tinggi, kemudian apa namanya, ada yang dia satu lembah berada di antara lembah-lembah yang lain, dan lembah satu dengan yang lain ketinggiannya juga beda, puncaknya juga berbeda begitu ya, ketinggiannya bermacam-macam. Nah itu kita gambarkan sebagai potensial energi surface kalau dia dalam wujud 3 dimensi. Fakta realnya sebenarnya dimensinya lebih banyak lagi, tidak hanya 3 ya, bergantung pada jumlah partikelnya. Oke, nah hanya untuk melihat lebih mudah ya, melihat lebih mudah itu kita menggambarkan dalam 2 dimensi, kita sederhanakan ya. Nah, dalam konsep kita berbicara suatu reaksi, maka Anda akan punya reaktan, kemudian produk ya. Jadi yang Anda bisa lihat pasti adalah ada reaktan, kemudian ada produk. Oke. Dan itu bisa kita identifikasi ya. Nanti kalau Anda belajar analisis atau elusidasi struktur, entah itu elusidasi struktur organik ataupun anorganik begitu ya, Anda belajar untuk melakukan analisis terhadap satu struktur menggunakan beberapa tool yang bisa kita gunakan, atau kombinasi ada beberapa tool ya, secara eksperimen untuk menunjukkan dia strukturnya seperti apa. Oke. Itu untuk menentukan reaktan dengan produk ya. Nah, reaktan dengan produk itu kalau kita gambarkan pada koordinat reaksi dengan dikaitkan dengan energinya, contoh yang ditunjukkan di sini, dia berada pada ujung yang melengkung begitu, ya, tetapi dia pada posisi yang rendah. Kalau kita mau meneruskan, sebenarnya kita bisa meneruskan dia pada posisi di lembah begini. Jadi ada yang menggambarkan nanti posisinya adalah pada cekungan itu. Jadi A atau C berada pada dasar dari lembah. Oke. Itu yang perlu kita tekankan dulu, dia berada pada dasar lembah ya. Nah, kalau dia sudah berada di dasar lembah, baik reaktan atau produk ya, seandainya ada satu energi yang diberikan ya dalam jumlah yang kecil atau dalam ukuran yang kecil ya, energinya itu diberikan dalam ukuran yang kecil ya, maka energi itu bisa digunakan untuk menggeser koordinat reaksi ya, dari A dan C itu bisa digunakan untuk menggeser koordinatnya ya. Kalau kita berikan energi sedikit, misal kita ini misal kita berikan energi dengan delta sekian ya, ini delta energi yang kita berikan ya. Oke, maka ini ya dari dasar dia bisa bergerak ke kanan atau dia bisa bergerak ke kiri
reaksi koordinat reaksinya bisa bergerak ke dua arah itu, ya. Oke, dia bisa bergerak ke dua arah itu. Nah, namun kalau dia tidak bisa melampaui puncaknya, ya, ini gambarannya seperti Anda punya kelereng, kemudian ditaruh di dalam mangkuk. Ketika dia tidak diberikan energi cukup, maka dia akan naik ke atas, tetapi dia tidak akan melompati mangkuk itu. Ya, oke. Nah, akibatnya apa? Kalau dia tidak melompati, dia akan kembali lagi ke titik awal. Kalau masih ada energi berlebih, dia akan bergeser ke arah sebaliknya, ya, secara terus-menerus. Atau dia bisa mengalami ini vibrasi, ya. Jadi di konsepnya sebenarnya, kalau kita punya satu struktur pada kondisi dia di lembah, ya, dari potensial energi surface atau kita katakan minima, maka dia akan bisa dilihat vibrasi pada sekitar titik minimanya, ya, dengan melibatkan sejumlah kecil energi. Oke, jadi kita melihat sejumlah kecil energinya, dia mengalami vibrasi. Oke, itu yang perlu kita lihat, ya, sehingga nanti kalau misal kita melakukan perhitungan dengan komputasi, ya, kita melakukan perhitungan optimasi geometri, kemudian kita melakukan perhitungan untuk melihat vibrasi molekul itu, yang dilihat adalah vibrasi pada kisaran di sini, ya. Jadi yang dilihat adalah vibrasi di situ. Oke, ya. Jadi dia tidak melihat vibrasi yang lebih tinggi lagi, tidak, tetapi hanya di sekitar titik equilibriumnya, ya. Nah, kalau kita menghitung vibrasi pada posisi reaktan ataupun produk, kita kan bisa melihat, ya, sebagai contoh, tadi saya meletakkan kelereng di mangkuk, ya. Ketika Anda goyang-goyang begitu mangkuknya, atau kita berikan energi sehingga kelereng itu akan bergerak ke kanan ke kiri gitu, ya, atau ke depan ke belakang, dia akan mengalami gerakan harmonis seperti itu. Kalau Anda belajar di fisika, ada gerakan harmonis seperti itu, ya. Itu yang kita gunakan. Nah, untuk reaktan maupun produk sama. Kondisinya seperti itu, hanya lokasinya di tempat yang berbeda, ya. Nah, persoalan yang kita hadapi sebenarnya adalah kemudian ketika Anda punya reaktan kemudian ke produk, ya, ini kan tidak seperti halnya yang terjadi untuk bayangannya seperti tadi, kelereng kita taruh di mangkuk bergoyang-goyang begitu, kan tidak bolak-balik semudah itu antara reaktan dengan produk, ya, sehingga pasti ada satu barrier yang terlalui. Nah, ini yang kita bahas sebenarnya adalah ada satu pembatas yang harus dilewati. Sebesar apa dia dilewati? Nah, itu yang ingin kita cari dengan transition state, ya. Kita batas atasnya itu ada di maksima ini. Batas atas maksima ini ditentukan oleh konfigurasi dari keadaan transisi, ya. Jadi keadaan transisi itu yang
kita ramalkan. Nah, kalau di dalam Anda belajar kimia organik, nanti orang akan cenderung atau menyampaikan bahwa keadaan transisi ini bentuknya planar, kemudian antara nukleofil, ini contohnya SN2, antara nukleofil dengan living groupnya dua-duanya terikat pada satu atom C, begitu, dia pada posisi yang mendatar. Nah, ini prediksi dari organik kemis, ya, prediksi dari kimiawan organik tanpa menggunakan dasar visualisasi, dasar teori komputasi yang kemudian ditunjukkan dengan visualisasi. Yang mereka gambarkan itu adalah hipotesis berdasarkan kondisi dari produk, ya. Jadi, kalau nanti Anda belajar di kimia organik, utamanya mereka akan membicarakan itu basisnya adalah dari identifikasi produk. Kebetulan yang kita lihat di sini contohnya dia menggambarkan dengan stereokimia yang berbalik, ya. Jadi yang semua hidrogen itu mengarah ke nukleofil, ya, atau berlawanan arah dengan ini living groupnya. Kemudian di akhir produk yang terjadi adalah sebaliknya, hidrogennya arahnya berbeda. Jadi ada pembalikan konfigurasi di situ, ya. Karena ada perubahan itu, maka kita kemudian menyusun hipotesis yang seperti gambar transition state yang disebutkan. Nah, sekarang yang ingin lihat dengan visualisasi untuk reaksi kimia sederhana, ya, bagaimana kita menyampaikan bahwa struktur tersebut betul merupakan keadaan transisi dengan visualisasi yang benar, ya. Kalau kita hanya menggambarkan dengan estimasi, dengan prediksi berubah dari yang semula hadap kiri hadap kanan, berarti di tengah-tengah, begitu, ya. Kemudian nukleofilnya masuk, bromnya pergi, berarti dia juga antara masuk dengan pergi, berhadap-hadap, posisinya dua arah, begitu. Itu secara sederhananya kita sampaikan seperti itu, ya. Nah, setelah kita punya metode untuk menghitung dengan komputasi, visualisasinya juga harus menyesuaikan. Nah, sekarang untuk melihat visualisasinya, pertama yang harus kita lihat, pastikan bahwa itu adalah maksimal, ya. Karena Anda melihat koordinat reaksi dan transition state itu ada di puncak atas, berarti kita harus memastikan bahwa ini ada di maksimum. Nah, kalau Anda menggunakan Avogadro itu, ya, Anda menggambarkan ada reaksi, kemudian ada garis seperti ini, ada di puncak, ya. Avogadro bisa melakukan itu. Kalau Anda bisa, ya silahkan Anda bisa mengikuti itu, ya. Tapi saya sampai saat ini tidak bisa melakukan, ya, dengan gambar seperti ini, ya. Nah, terus visualisasinya bagaimana? Kita melihat ada beberapa hal penting yang harus kita sampaikan untuk melakukan visualisasi dari keadaan transisi, ya.
kita harus memilih bagaimana cara kita melakukan atau memvisualkan secara 3 dimensi nanti untuk struktur dari keadaan transisinya. Apakah kita cukup menggambarkan ini terus selesai itu keadaan transisi, atau kita harus kemudian memastikan itu adalah betul keadaan transisi. Nah, untuk memastikan betul keadaan transisi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, oke. Yang pertama itu dari sisi energi. Energi dari transition state itu harus lebih tinggi dari reaktan atau produk antara. Berarti transition state itu adalah yang tertinggi, ya, di antara reaktan dengan produk. Ya, tidak berarti bahwa transition state itu lebih tinggi daripada transition state yang lain, kita ya nggak bisa gitu kan. Jadi bukan berarti bahwa transition state itu hanya satu, ada beberapa transition state bergantung tahapan reaksinya. Kalau mengenai tahapan reaksi nanti kita bicara di fisik, ya. Yang harus kita lihat adalah energinya lebih tinggi daripada reaktannya, lebih tinggi daripada produknya, lebih tinggi daripada produk antara atau intermediate-nya. Satu itu yang perlu kita tegaskan. Untuk melakukan visualisasi, pastikan dia energinya lebih tinggi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini supaya dia bisa mencapai energi yang tinggi, maka gambar dari transition state itu saya bisa katakan uncommon, ya, uncommon, unusual, tidak lazim, ya. Strukturnya harus tidak lazim. Ya. Suruh gambar kok harus menggambar yang tidak lazim gitu kan? Nih, kenapa? Lazimnya atom karbon itu mengikat 4 atom karbon yang lain. Ya. Sehingga kalau Anda mau menggambarkan transition state-nya, harusnya atom karbon itu tidak mengikat 4 atom yang lain. Bisa 5 atau bisa lebih atau bisa kurang dari 4 gitu. Tapi kurang dari 4 bisa saja dia kemudian bermuatan positif misalnya, ya. Oke, ion masih bisa masih dianggap lazim. Nah, ini posisi harus menunjukkan satu ketidaklaziman. Nah, ketidaklaziman itu sebenarnya berkaitan dengan kita tidak bisa menemuinya. Ya, sesuatu yang tidak lazim itu susah ditemui. Kalau sudah menjadi sering ditemui jadi lazim, kan? Jadi uncommon sifatnya, bukan struktur yang aneh atau struktur yang tapi kita harus mengatakan bahwa itu uncommon. Karena apa? Begitu kita tidak lazim, kita harus membuktikan bahwa ini susah ditemui, kan? Satunya susah ditemui, tinggi. Oke? Atau kita tidak bisa menyatakan itu cukup stabil untuk dievaluasi strukturnya atau dielusidasi strukturnya. Ya. Nah, sekarang ketika Anda mau menyatakan itu tidak lazim, berada di puncak, waktu keberadaannya sangat pendek, sehingga kita tidak pernah bisa menemui karena waktu yang ada itu sangat pendek. Tidak bisa kita melakukan isolasi dari struktur itu. Ya. Bagaimana kita membuktikan? Itu kuncinya.
Ya, bagaimana kita membuktikan bahwa struktur itu tidak lazim? Ya, kalau secara eksperimen kan yang penting kita tidak ketemu itu bisa mengatakan struktur itu tidak lazim. Anda belum pernah ketemu tidak lazim, tapi bagi orang lain mungkin lazim di tempat lain. Tapi ini harus kita buktikan bahwa ini struktur ini nggak bakalan lazim. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah, tidak bakal struktur itu lazim. Nah, itu yang harus kita buktikan. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Kalau energinya tinggi saja, selama dia berada di lembah, dia tetap bisa diperoleh. Ya, energinya tinggi, selama itu tetap di lembah-lembah yang lain, misal antara A dengan C kan energinya lebih tinggi A, ya. Tetapi dia tetap juga di lembah, dia bisa ditemu, ya. Tetapi kalau dia berada di puncak, tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Persoalannya adalah begitu dia bergeser, ini ketika dia bergeser ke kanan ataupun ke kiri, kira-kira dia bisa dengan sendirinya berbalik atau enggak? Ini misal saya punya mangkuk, tapi yang enggak pakai mangkuknya hanya melengkung begini saja, ya, tidak pakai pembatas supaya dia bisa berdiri normal gitu ya. Nah, kemudian Anda meletakkan kelereng di atasnya, kira-kira bisa stabil enggak? Ya, dia kemungkinan akan langsung menggelinding ke salah satu arah, gitu ya. Nah, ketika dia sudah menggelinding ke satu arah, apakah dengan sendirinya dia akan berbalik? Ini tidak terjadi, ya, karena dia tidak terjadi berbalik. Maka kalau kita membayangkan ada gerakan bolak-balik melewati puncak dari mangkuk tadi, itu imaginary, tidak ada dalam keadaan real sistemnya. Jadi sistemnya tidak lagi real. Anda hanya imajinasi saja seolah-olah dia mengalami vibrasi jalan bolak-balik. Itu yang menjadi catatan. Begitu Anda meletakkan kelereng di satu puncak begitu, jangan harap Anda akan melihat kelereng itu akan berjalan bolak-balik melewati puncak tadi. Pasti ketika Anda sukses meletakkan di puncak, ada gangguan sedikit, dia akan tergelincir dan tidak bisa kembali. Ya. Beda dengan ketika mangkuknya dibalik, ketika itu ada gangguan, dia kembali lagi, bolak-balik di sekitar itu. Nah, itu ada vibrasi. Kalau itu berada di puncak, ya, ini membuktikan ketika berada di puncak, sementara pada saat Anda melihat itu ada di puncak, ya, Anda hanya menggambarkan satu struktur. Bagaimana Anda menggambarkan itu di puncak? Karena visualisasi dengan contohnya dengan Avogadro itu, dia juga tidak bisa menggambarkan dia berada di puncak. Nah, untuk menyatakan itu di puncak, kita harus tadi mengevaluasi bahwa vibrasi yang muncul itu imaginary atau imajiner. Ya, kita katakan bahwa itu adalah vibrasi imajiner. Jadi yang kita peroleh adalah vibrasi imajiner. Oke. Kalau itu vibrasi imajiner, ya, Anda tentunya mengenal ada bilangan imajiner, ya. Oke, bilangan imajiner kan sudah tahu nilai kuadrat tapi negatif, gitu kan, imajiner. Artinya ketika kita mengatakan bahwa ada kuadrat kok negatif, nilai imajiner. Vibrasi kok negatif, imajiner. Nah, disitulah kemudian muncul satu penanda yang kita sepakati bersama bahwa ketika dia berada di puncak, maka yang memastikan dia di puncak
itu adalah vibrasi imajiner dengan nilai frekuensinya bernilai negatif. Ya, jadi itu untuk melakukan visualisasi nanti bisa Anda lihat di apa di link yang sudah saya bagikan ya untuk menyatakan itu vibrasi imajiner. Nah, barangkali konsep yang perlu saya sampaikan untuk melakukan visualisasi eh, apa transition state itu adalah seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya menyampaikan demonstrasi berkaitan dengan menghitung keadaan transisi. Ya, oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? No? Ya, baik. Mungkin nanti pertanyaannya setelah uh, bersiap untuk ujian baru bertanya atau setelah ujian baru bertanya. Gitu ya. Oke, saya ingin sharing dulu uh, untuk visualisasi. Saya gunakan contoh ini. Oke. Ya. Saya kalau lupa naruh contohnya. Saya nyari SN2. Karena ini ada reaktan, ada produk ya, atau ya SN2 frekuensi. Ya, ini. Ya. Oke. Jadi ini uh, kalau saya berikan label, labelnya kita kasih simbol atom saja supaya gampang ya, elemen simbol ya. Ini ada yodium dengan Cl ya. Kita coba SN2. Kalau tadi struktur dari apa dari transition state tadi dikatakan atau digambarkan planar ya. Artinya hidrogen itu pada posisi planar ya, dengan jarak antar nukleofil dengan living groupnya sama. Nah, itu yang digambarkan secara hipotetik oleh orang kimia organik. Nah,
Oke, ini kalau dilihat planar itu ya. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang dengan model yang kita gunakan setelah kita hitung itu ternyata tidak lagi planar ya. Coba kita lihat di sini sudut yang terbentuk ya. Ini kalau kita lihat sudut yang terbentuk eh, sudutnya 78 derajat ya. Berarti kan tidak planar karena kalau planar mestinya sudutnya di situ 90 derajat tetapi dia hanya 78 derajat. Kalau kita melihat sudut ini memang di 180 derajat tetapi untuk sudut ini dia ada di 101,7 derajat ya. Berarti dia tidak planar, oke? Ya. Terus kalau kita melihat jaraknya antara CL ke I, CL ke C dengan CL ke I ini juga tidak sama. Satu itu 2,758, yang satunya 2,396 ya. Ini yang 2,3 itu yang berikatan ya. Nah, itu ternyata untuk struktur yang kita gambarkan dengan informasi bahwa antara reaktan dengan produk ya. Jadi strukturnya antara reaktan dengan produk untuk transition state tadi ternyata tidak betul-betul berada di tengah ya. Nah, yang tidak betul-betul di tengah itu seperti apa? Nah, ini tadi yang kita tunjukkan gambar ini tidak menunjukkan tadi betul-betul C-nya berada di tengah antara antara living group dengan nukleofilnya, kemudian sudut yang terbentuk antara nukleofil atau dengan living group melewati atom C ke hidrogen itu tidak 90 derajat ya, berarti dia agak sedikit tertekuk. Ini untuk menunjukkan visualisasinya. Cuman tadi dari sisi kelaziman di sini Anda mau menyatakan bahwa itu akan digabungkan ada ikatannya atau tidak itu bergantung pada definisi ikatan. Jadi kalau definisi ikatan di sini barangkali bisa diatur untuk ikatannya. Ini bond radius ya, untuk ini. Terus kemudian untuk ikatan, nah ini apakah kita bisa menambahkan ikatan? Karena ikatannya kalau di Avogadro kelihatannya tidak memunculkan untuk pilihan itu akan dianggap ikatan atau tidak, tetapi dia mendefinisikan ada ikatan atau tidak. Ya. Nah ini yang misal apakah bisa ditambah atau tidak. Ya. Kalau tidak salah ini saya belum pernah melihat untuk menambahkan ikatannya. Kalau di tool yang lain, misal di Gauss View itu ada untuk menambahkan ikatan, tetapi itu tidak terlalu penting dalam kita memberikan visualisasi itu. Karena yang paling penting kemudian adalah memastikan dia berada di puncak. Ya. Nah, untuk memastikan berada di puncak, kalau kita sudah melakukan perhitungan frekuensi dengan benar untuk transition state-nya, maka Anda akan mendapati apa yang ada di sebelah. Ya. Di sini disebutkan ada frekuensi ya dalam sentimeter pangkat minus 1, kemudian di situ ada juga energinya. Energinya ini berkaitan nanti dengan intensitas ya. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa
tadi yang kita cari kan frekuensi imajiner. Ya, ini kita dapatkan frekuensi imajiner. Ya, frekuensi imajinernya ada. Tapi apakah frekuensi imajinernya itu pada lokasi yang sesuai atau tidak? Ya, karena apa? Kita meramalkan bahwa reaksi yang terjadi itu adalah nukleofilnya di dalam ini apa namanya, entah Cl ataupun I itu nanti yang kita susun, ya. Nukleofilnya itu mendekat, sementara living groupnya akan mulai menjauh, dan di antara itu berarti Anda harus melihat bahwa vibrasi yang terjadi itu melibatkan atom-atom yang mendekat dan menjauh terhadap satu atom tertentu, ya. Kemudian efek dari atom-atom di sekitarnya seperti apa? Pergerakan yang terjadi, kalau yang tadinya di semula dia di gambar ini tadi, ya semula Br, kemudian hidrogennya mengarah ke nukleofil. Nah, ketika nukleofilnya sudah masuk, ganti mengarah ke sana, berarti hidrogennya juga akan bergerak, ya. Sehingga ketika itu vibrasi itu terjadi berkaitan dengan pergerakan nukleofil, living group, kemudian hidrogen terhadap atom C, maka visualisasi transition state setelah kita hitung kemudian menunjukkan frekuensinya negatif, harus menunjukkan gerakan. Sehingga sebelum kita menyatakan bahwa itulah struktur transition state-nya, maka kita harus uji gerakannya. Nah, ini yang kita uji. Ya, ini pergerakannya. Jadi semula mendekat, ini terus dia balik. Jadi gerakan bolak-balik yang melibatkan ada atom yang menjauh mendekat itu yang kita amati, ya. Ini kan pada posisi itu kemudian bergerak sebaliknya. Kalau gerakannya sudah sesuai dengan perubahan dari reaktan ke produk, ya, dengan nilai frekuensinya negatif, artinya nilai frekuensi negatif itu tadi kan berada di puncak, karena itu tidak mungkin terjadi vibrasi itu tadi, hanya imajiner vibrasinya itu, ya, karena fakta sebenarnya kan tidak mengalami vibrasi, dia hanya satu langkah kemudian tidak balik lagi, gitu kan, ya. Nah, itulah yang kemudian bisa Anda jadikan sebagai acuan bahwa Anda telah memperoleh keadaan transisi, ya. Jadi harus tahu ada beberapa hal tadi yang harus Anda ketahui. Sudah tadi sudah saya tuliskan, ada masalah energi, kalau nanti dilihat dari sisi energinya. Kemudian ada masalah apa namanya, kelaziman dari satu struktur. Yang ketiga masalah apa namanya, vibrasi imajiner, ya. Itu untuk visualisasi reaksi atau visualisasi keadaan transisi dari satu reaksi yang sederhana. Nah, di link yang saya bagikan itu ada contoh yang secara sederhana, kemudian dari situ Anda bisa merujuk ke library yang lain yang kemudian menunjukkan keadaan reaksi yang lebih complicated juga disebutkan di situ, ya. Oke. Itu
berkaitan dengan keadaan transisi. Jadi kita bisa melihat secara detail semuanya. Kalau misal di catat vibrasinya juga animasinya bisa kita lihat. Ya ini kurang tahu kenapa agak lambat. Mungkin karena ada aktivitas yang lain. Ya, oke. Itu demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan barangkali berkaitan dengan kuliah kita. Jangan lupa presensi ya. Oke, ada pertanyaan? Any question? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Samsul. Ya, terkait UASnya, Pak, itu dilaksanakannya online ya, Pak? Saya masih lebih prefer online dulu saja, nggak harus, karena tidak ada kewajiban harus ini. Toh sama saja ngisinya juga online. Ya, daripada ini apa semua sudah ada di Solo. Itu ada yang belum juga, Pak. Ya, oke, daripada mengganggu, saya lebih memilih semester depan saja untuk aktivitas biar luring di situ, karena ya banyak faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Oke, jadi tetap luring dulu, tetap daring dulu ya. Ya, baik, Pak. Ya, Untuk soalnya nanti di share-nya di Spada ya, Pak? tetap di Pas sepadan dari ya. Kemarin yang sempat belum bisa akses, sekarang sudah bisa semua kan? Ya, ya. mestinya kalau sudah tidak ada uh, problem, semua bisa menggunakan di Spada, karena uh, melalui jalur lain itu uh, ini apa, berisiko juga kalau misal lewat email, lewat ini uh, banyak yang ketelingsut malah ya. Oke. Ya, baik, Pak. Itu pas Ya, UASnya nanti perlu Zoom nggak, Pak? enggak, saya tidak Hmm. tidak terlalu ini eh, apa yang saya sampaikan di dalam soal biasanya menuntut kejujuran Anda, dan saya percaya tidak tidak ini apa namanya, tidak bisa atau kalau Anda melakukan kecurangan itu sebenarnya ketahuan gitu ya, bisa kelihatan dari pekerjaan Anda ya, karena waktunya pasti mepet dengan apa namanya, di samping Anda harus mengerjakan itu, Anda juga harus upload. Kalau kalau tidak dikerjakan sendiri ya agak repot. Kalau kemudian copy paste itu juga akan ketahuan ya. Itu aja sih. Kalau tidak ketahuan ya memang keberuntungan Anda gitu ya. Tapi kalau saya sarankan sepanjang Anda jujur, no problem. Ya saya menghormati itu saja. Ya, saya percaya Anda jujur. Ya, Ya, oke. Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
Karena yang paling penting kan itu, kita percaya orang lain jujur, ya. Karena begitu Anda sudah dipercaya jujur, Anda melakukan kecurangan, ya, yang pasti rugi kan Anda sendiri. Mungkin ruginya tidak sekarang, tidak kelihatan sekarang, tapi nanti menjadi kebiasaan dan Anda akan tidak siap untuk betul-betul harus jujur. Ya, oke. Iya Pak. Oh iya Pak, maaf Pak, mau nanya juga. Buat soalnya nanti pakai aplikasi itu nggak ya? Ya, Ya, jelas. aplikasi. Ini Ya. apa namanya, seperti yang saya sampaikan di awal, karena visualisasi ini menuntut Anda untuk menggunakan visual tadi, uh, Anda akan sangat terbantu kalau Anda punya komputer yang bisa melakukan visualisasi secara langsung. Namun kalau tidak, karena kan bisa jadi Anda punya kendala dengan aplikasi, punya kendala dengan fasilitas, tidak punya komputer dan sebagainya, terpaksa hanya pakai HP, misal seperti itu, ya, tentu ada jalan. Sehingga kemarin tugas-tugas itu kan juga saya minta untuk bisa memanfaatkan apa yang Anda peroleh dari internet misal, atau dari pekerjaan teman Anda, tetapi kemudian ketika menjelaskan Anda menggunakan kalimat Anda sendiri, ya, sehingga untuk visualisasinya nanti pinter-pinternya Anda mengkoleksi data yang sudah dikerjakan orang lain, ya. Anda bisa menggambar sendiri, bisa kemudian mencari, ya. Dua-duanya bisa Anda gunakan, ya. Kita menyadari ada keterbatasan itu, sehingga apa, ilmu itu tidak harus dengan melihat keterbatasan itu. Karena yang terpenting adalah bagaimana Anda memilih satu visualisasi untuk kemudian menyatakan atau menjawab satu pertanyaan berdasarkan visualisasi tadi, interpretasi terhadap satu visualisasi yang Anda pilih, ya. Seperti yang saya tunjukkan kemarin dengan melihat apa namanya, contohnya untuk orbital gitu, ya. Ketika Anda memandang dari sisi yang berbeda kan beda, ya. Nah, di situ kan Anda bisa mengambil dari apa yang bisa Anda gambarkan sendiri, atau Anda mengambil gambar dari orang lain. Yang penting itu visualisasi tentang apa, Anda cocokkan dengan jawaban itu, ya. Jadi tidak ada alasan sekarang bahwa Pak, saya tidak punya komputer sehingga saya tidak bisa melakukan visualisasi. Nggak boleh, karena saya mengizinkan Anda untuk mengambil gambar dari tempat lain. Oke? Ya. Clear? Ya, ya, Ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Itu ya. Jadi nanti yang paling penting adalah kesesuaian visual dengan jawaban Anda, ya. Jangan Anda cerita A tapi visualisasinya menggambarkan B gitu kan. Itu paling penting. Ya. Ya. Oke. Yang lain? Oke. Kalau sebenarnya visualisasi tadi kalau diambil ya dari, mungkin saya sedikit menambahkan ini untuk, saya coba untuk membuka dulu ya. Misal dari Avogadro ini, sorry, kalau saya membuka yang untuk ini, ya, saya tidak tahu dia bisa baca atau tidak. Ya, ternyata tidak bisa membaca
data ini tidak bisa dibaca di dalam ini. Tapi kalau saya buka di aplikasi yang lain. Ini House View. Saya membuka dengan aplikasi yang lain. Tadi mekanisme itu ya untuk ya di sini bisa SN frekuensi 1 gitu. Ini jika menggambarkan awal prediksinya seperti ini ya. Nah, menggambarkan awal prediksinya seperti ini dengan misal ini saya gambarkan labelnya view, ini labelnya tadi cuma ini labelnya cuman sebentar, view ya bukan label tapi seharusnya kita menggunakan view simbol ya. Ini ada PR CL ya. PR ke CL ini kalau kita dari hasil perhitungan ya, ini kan belum dihitung ya. Ini belum dihitung, cuma kemudian kalau kita ambil hasil perhitungannya, cuman ini ternyata hasil perhitungan saya pakai ini kayak ini. Oke, ini ya result. Oh ini ternyata yang hitungan agak masalahnya. Kita ganti modelnya, jangan yang pakai yang bermasalah, tapi pakai yang jelas-jelas bisa digunakan ya. Oke, saya lihat yang jelas-jelas bisa digunakan, yang tadi yang tidak pakai angka 1 ya. Ini tadi, ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal yang terikat adalah CL-nya ya. Jadi ini salah satu metode yang kita gunakan. Kondisi awal di sini saya membuat ada 2 ya, saya view simbol gitu. Ini kondisi awal reaktannya, kemudian ada yang kedua ya, keduanya begini ya, CL-nya menjauh. Jadi yang pertama ini ya, kemudian yang kedua CL-nya ya, I-nya mendekat. Atau kalau kita gambarkan berdampingan begitu ya. Ini ya, ini reaktan, ini produk. Kalau kemudian kita mau menggantikan ini, kalau di Gaussian tadi yang di link yang saya sampaikan itu dengan Gauss View itu, karena ini berbayar maka saya tidak berani menampilkan di dalam link langsung begitu, tapi saya sampaikan begini ya. Ini kalau misal kita buat untuk modify bond ya, ini kita modifikasi bahwa dia tidak berikatan gitu ya. Sementara untuk ya ini tadi tidak berikatan. Oke, jadi visualnya diganti sekarang, visualnya seperti ini. Seharusnya ini visual yang terjadi. Oke, cuman itu bisa diganti untuk visualisasinya dengan mengganti ikatan itu mudah. Cuman untuk di Avogadro
memang ada sedikit kesulitan untuk kemudian mengganti kondisi itu. Misal kita mengganti dengan titik-titik dan sebagainya, ya itu. Oke. Nah ini inputnya itu dengan menggambarkan reaktan dengan produk, kemudian hasilnya atau perhitungan itu kalau kita tuliskan untuk perhitungan itu kita di sini ada perhitungan untuk mencari transition state dengan satu metodenya disebutkan. Ini kalau nanti di kimia komputasi akan kita ajarkan untuk menghitung ini, ya. Cara menghitungnya nanti kita ajarkan di kimia komputasi, ya. Kalau ini cukup nanti kita melihat visualisasinya saja, ya. Oke, jadi tadi kita menggambarkan dua kondisi ini. Kemudian kalau kita buka tadi yang tadi sudah saya tunjukkan di Avogadro, ini kita buka di sini sama, ini tadi yang file SN2 frac log, ya. Kalau di Avogadro kan muncul ikatan, ya. Kalau di Gauss view tidak muncul ikatan itu. Jadi antara apa namanya tadi kita tunjukkan di sini, ini kan ada ikatannya, ya, karena dia menunjukkan bahwa produknya itu dia lebih dekat ke produk atau lebih dekat ke reaktan. Kalau lebih dekat ke produk, maka ikatannya langsung terbentuk. Ada definisi ini. Nah, definisi ini yang saya belum menemukan di mana untuk mengubah definisi. Kalau di Gauss view mengubah definisinya gampang. Jadi kalau misal kemudian ini view-nya saya ganti, ini model builder-nya saya modifikasi karena tadi saya ingin membuat titik-titik. Oke, di sini juga dibuat titik-titik, ya, untuk transition state, ya, kan boleh saja kita buat seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat hasil akhirnya, ya, ini sama vibrasi ini. Kemudian setelah kita bisa start animasi, ya, nah itu gerakannya. Ini bergantung cara aplikasi itu membaca. Ya, ini gerakan yang terjadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi di sini menunjukkan vibrasi yang terjadi dari antara nukleofil yang mendekat dan leaving groupnya yang menjauh, seperti itu, ya. Nah, untuk preparasinya tadi, oke, ya, saya kira itu terutama untuk menunjukkan bagaimana kita menyusun reaktan, produk, kemudian transition state-nya. Ya, saya kira sudah cukup, ya. Oke, baik. Untuk visualisasi visualisasi reaksi sederhana sudah saya tunjukkan, sehingga untuk secara keseluruhan materi berkaitan dengan visualisasi senyawa organik dan biomolekul termasuk reaksinya sudah selesai, ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti saya anggap selesai. Tinggal nanti hari Senin, ya, berarti nanti kita siapkan untuk ujian, ya. Perhatikan untuk presensi jangan ada yang kosong lebih dari 25%, ya. Iya, secara total ini dengan kuliah Pak Yuniawan kemarin, kalau ada yang kurang
segera diurus, jangan sampai nanti nilai sudah keluar Anda baru komplain kok nilai saya tidak keluar atau munculnya E, begitu ya. Karena bisa jadi kita sudah memberikan nilainya A tetapi ternyata presensi kurang, nanti keluar E ya. Oke, jadi mohon dipastikan untuk presensi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mas, ya. Mungkin cukup Pak dari. Ya, oke. Kalau dari sini tadi untuk visual materi kita sudah cukup. Semoga apa yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang nanti kita carikan tambahannya, yang salah kita korek sama. Baik, kalau saya yang salah saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak.